عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا فتاح عليم يا فتاح عليم، افتح لنا ذريتنا معرفة العلم فإنك أنت علام الغيوب. صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Para jamaah Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiyah dan keberkahan umur, dan nikmat yang terbesar dimudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan taklim kita, kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya yang dikarang oleh Sayyid Bakri Ibn Sayyid Muhammad Syata Ad-Dimyati. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, wa tariqatun akhdhun bi ahwat kal wara' wa azimatin karyadatin mutabattila. Artinya tarekat itu adalah mengambil dengan perkara yang lebih ihtiyat atau hati-hati, seperti sifat wara' dan mengambil perkara dan keadaan yang berat, seperti melakukan riyadhah, yaitu latihan dalam menundukkan daripada nafsu, dalam keadaan melapangkan sepenuh waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud daripada ungkapan bait ini? Menjelaskan bahwasanya tarekat itu menurut kaum sufi adalah mengambil perkara yang ihtiyat, perkara yang lebih hati-hati dalam semua amal perbuatan. Bahkan mereka tidak mau mengambil keringanan-keringanan, ya. Itu sifat wara'. Al-Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wara' itu meninggalkan perkara-perkara yang syubhat. Kalau Imam Al-Qushairi. Kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kalau beliau itu menjelaskan wara' itu dengan 4 tingkatan. Yang pertama, kata Imam Ghazali, yang paling rendah namanya wara' adil. Apa itu wara' adil? Meninggalkan setiap yang diharamkan oleh fatwa para fuqaha. Jadi kalau andai kata memang sesuatu yang tidak terjadi pada
dan tidak ditemukan di dalam Quran ataupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mengembalikan kepada bagaimana fatwanya para fuqaha. Dalam Quran tidak ada, dalam hadis tidak ada, di dalam ijma' juga tidak ada, di dalam qiyas tidak ada, maka mereka nanti akan mengembalikan atau mungkin ijtihadnya para fuqaha. Seperti muamalah yang rusak, ya, hubungan yang rusak. Muamalah itu biasanya di dalam hal perdagangan atau yang memunculkan dalam suatu yang riba. Ini yang pertama. Dan memang kehidupan kita di zaman ini begitu sulit untuk melepaskan di dalam hal itu, ya, perkara-perkara yang haram ini. Suatu yang mudah saja yang sering terjadi di kalangan masyarakat kita adalah jual beli online, ya. Ada pembelinya dan tidak tahu siapa penjualnya. Kan ada syarat-syarat jual beli, ya kan? Bagaimana barangnya? Sementara kita kan hanya melihat gambarnya saja. Tahu-tahu begitu kita menerima barang itu berbeda dengan yang kita inginkan, ya. Nah, ini kan sudah menjadi suatu perkara yang umum untuk saat ini. Mungkin saja ada fatwa yang memperbolehkan, wallahu a'lam. Tapi memang kita tidak terlepas dalam hal ini, termasuk saya sendiri. Beberapa kali beli jam, tengok mereknya Expedition, sekali datang jam koyak. Wallah, mau komplain di mana? Maka di sini muamalah yang rusak, ya, akan menjadi sesuatu yang dinamakan dengan wara' adil ditinggalkannya. Atau yang kedua, kata beliau, wara'nya salihin, wara'nya orang-orang soleh, wara'us salihin. Bagaimana wara'nya orang saleh? Wara'nya orang saleh itu adalah meninggalkan perkara yang syubhat. Meninggalkan perkara yang syubhat. Kalau syubhat itu halalnya jelas, dia punya haramnya juga jelas. Itu arti syubhat. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Halalnya haram, halalnya jelas, dan haramnya juga jelas. Itu dinamakan syubhat. Berarti dia di tengah-tengah. Kemudian yang ketiga, namanya wara' mutayaqqin. Wara'nya muttaqin. Wara'nya muttaqin. Yang kedua itu adalah wara'nya solehin. Yang ketiga, wara'nya muttaqin. Wara'nya muttaqin adalah wara'nya orang-orang yang bertakwa. Bagaimana meninggalkan sesuatu yang tidak ada bahaya karena takut akan ada bahaya. Sayyiduna Umar radhiyallahu an, beliau berkata, kami meninggalkan 9 dari 10 yang halal karena takut bahwa kami ini akan jatuh kepada sesuatu yang haram, ya.
Ya, kalau kita di sini tidak ada yang warak mutakin, sulit sekali itu. Ya. Kalau andai kata ada di hadapannya sesuatu yang halal 10, 9 itu ditinggalkannya, 1 aja diambilnya. Karena saking rasa kekhawatirannya supaya tidak jatuh kepada sesuatu yang haram. Ya. Inilah maksudnya meninggalkan suatu tidak ada bahaya, tapi takut akan ada bahaya. Itu maksudnya. Ya. Jadi tidak ada bahaya, sesuatu itu halal, sesuatu itu boleh kita miliki, sesuatu itu boleh kita cicipi, sesuatu itu boleh untuk kita pegang dan sebagainya. Tapi mereka itu orang-orang muttaqin yang waraknya adalah muttaqin, antara banyaknya suatu yang halal hanya satu saja mereka pilih. Karena rasa kehati-hatian mereka itu yang 9 ini sampai jatuh kepada sesuatu yang haram. Ya, itu Sayyidina Umar juga mengatakan demikian. Apa kata Sayyidina Umar? Kami meninggalkan 9 dari 10 yang halal karena takut bahwa kami ini akan jatuh kepada yang haram. Kemudian yang keempat, wara' siddiqin. Wara' siddiqin. Waraknya siddiqin adalah waraknya orang-orang yang benar. Ya. Wara' siddiqin ini meninggalkan apapun, ya, yang terbebas dari segala kerusakan dan bahaya. Ya. Apapun ditinggalkannya. Bahkan sesuatu yang begitu sulit dalam tingkatan yang keempat ini, ya. Yang keempat ini suatu hal yang sulit. Karena dia lebih menghati-hatikan, lebih kehati-hatiannya untuk melakukan di dalam suatu hal karena ingin untuk menjaga. Ini waraknya siddiqin. Ada suatu kisah dihikayahkan bahwasanya saudaranya dari Bishr al-Hafi radhiyallahu anhu. Bishr al-Hafi ini datang kepada Imam Ahmad. Lalu apa kata beliau? Beliau mengatakan, sesungguhnya kami ini sedang menenun kain di atas satah. Menenun kain di atas satah. Satah itu dalam bahasa Arab bagian di atas rumah. Ya, kalau bahasa kita atap rumah lah. Ya. Menenun kain itu. Lalu melintas dengan kami suatu kendaraan pemadam kebakaran. Kendaraan pemadam kebakaran itu lewat. Ya. Dan cahaya lampu dari kendaraan itu menimpa kami. Apakah boleh kami menenun dengan cahaya lampu itu? Apakah boleh kami menenun cahaya lampu itu? Jadi contoh nih, pas kebetulan lampu mati, kita tidak punya genset, ya, kita tidak punya genset, lampu mati. Setelah itu kita ini akan membersihkan teras rumah. Ini contoh pertanyaannya begini. Tiba-tiba, ya, lewatlah beliau pakai motor. Beliau pun berhenti pas di depan rumah karena menunggu kawannya. Cahaya motor itu menerangi tempat kotornya saya tadi, sehingga bagi saya mudah untuk menyapu rumah saya. Sementara cahaya ini punya saya apa bukan? Bukan. Cahayanya satu orang yang numpang itu.
Ini kita mengkisahkan bagaimana kehati-hatian orang-orang yang orang-orang yang wara itu karena suatu hal yang sepele saja nampaknya. Dan ini ditanyakan oleh Bishr Al-Hafi kepada Imam Ahmad. Ya, ketika menenun di atas itu tiba-tiba melintas ya mobil pemadam kebakaran, ya. Dia pun menggunakan cahaya dari mobil itu. Lalu Imam Ahmad bertanya, setelah pertanyaan itu Imam Ahmad berkata apa? Man anta? Siapa engkau? Siapa engkau? Ya. Semoga Allah memberikan engkau keafiatan. Allah berikan engkau pengampunan. Allah berikan engkau sehat. Kemudian beliau pun yang ditanya oleh Imam Ahmad tadi menjawab, Ana Bishr Al-Hafi. Ana saudara dari Bishr Al-Hafi. Bukan Bishr Al-Hafinya, saudaranya. Setelah itu Imam Ahmad berkata apa? Dari keluarga kalian telah keluar orang-orang wara yang begitu benar. Maka janganlah engkau menenun di bawah cahaya lampu itu. Karena keluarganya besar, Bishr Al-Hafi ini adalah seseorang yang memang betul-betul wara. Kewaraannya, kehati-hatiannya luar biasa. Ya. Kehati-hatiannya luar biasa. Jadi kalau andai kata memang suatu saat dia menemukan sekalipun sesuatu yang hal itu adalah kebolehan bagi dirinya, itu dia menimbulkan dalam suatu kebimbangan, ya, saking waraknya. Maka begitu Imam Ahmad itu bertanya, siapa engkau? Karena Imam Ahmad itu tidak pernah diajukan pertanyaan seperti ini, dan pertanyaan seperti ini tidak akan diajukan kecuali orang yang warak. Orang yang wara. Dia khawatir ketika nenun tadi, cahaya yang kena pada tenunannya itu nanti akan menjadikan suatu pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Padahal itu hal yang kecil, Pak. Tapi ya begitulah orang-orang yang wara sedikit ini. Mereka betapa khawatirnya luar biasa, ya. Dan subhanallah, memang saudara daripada Bishr Al-Hafi ini, ya, orang-orang yang dijadikan oleh Allah yang waraknya begitu luar biasa. Ada lagi suatu kisah Imam Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar ini tinggal di Basrah selama 40 tahun. Beliau tinggal di Basrah. Lalu beliau tidak pernah sedikit pun memakan, ya, tidak pernah makan sedikit pun, dan tidak pernah merasai dari kurma atau rutabnya Basrah. Rutab itu kurma yang basah itu. Sedikit pun tidak pernah dirasa beliau. Sampai beliau itu meninggal dunia. Sampai beliau itu meninggal dunia. Ya. Karena kenapa? Beliau apabila telah berakhir masa berbuahnya, yaitu buah kurma, ya, beliau berkata, wahai penduduk Basrah, ini perutku, ya, ini perutku, sedikit pun tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah daripada sisi kalian. Maka tidak beliau sentuh, ya, karena waraknya beliau. Dan dikatakan kepada Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala, suatu saat Imam Ibrahim bin Adham, apakah engkau tidak minum air Zam-Zam? Beliau menjawab, andaikan aku memiliki timba, niscaya aku akan meminumnya. Kalau saya punya timba, saya akan minumnya. Subhanallah, memang saya pernah mendengarkan suatu kisah dari seorang ulama Indonesia, Abuya Dimyati, Banten, ya. Beliau itu kalau ceramah itu gelasnya pun bawa sendiri. Gelasnya bawa sendiri. Ya. Saking hati-hatinya. Tapi kan kalau gitu tak wajar.
Itu udah kedudukan makom beliau. Kalau andai kata misalnya dikasih air ini, dikasih air, ya, beliau nanya dulu air seperti ini misalnya, ini air dari mana? Ini air dari mana? Oh, ini air yang belikan si fulan. Kebetulan si fulan itu adalah seorang pekerja dalam pemerintahan. Ya. Lalu beliau katakan, tolong letakkan air ini dan ambilkan air dapur. Saking hati-hatinya, ditakutkan orang yang membeli ini ada suatu pekerjaan yang masuk syubhat di dalamnya. Dan mohon maaf, kebetulan di dalam kisah yang saya dengar itu adalah seorang anggota dewan yang belikan itu. Ya. Saking hati-hatinya. Tapi kalau saya enggak lagi, saya nanya, siapa yang belikan? Enggak, ya. Ini saking waraknya beliau, waraknya beliau. Dan ini tidak semua orang yang bisa melaksanakan dalam hal ini. Ibrahim bin Adham, subhanallah, kehati-hatian beliau. Jadi selama beliau di sana, enggak minum air Zam-Zam. Enggak minum. Ya. Kecuali andaikan saya itu punya timba, saya itu punya botol, punya apa, teko, dan itu punya saya sendiri, baru saya mau minumnya. Karena kekhawatiran beliau, ditakutkan barang yang terletak dengan mudah ini ada orang yang memilikinya atau sumber yang diragukan oleh beliau. Ini saking hati-hatinya. Bahkan dihikayahkan suatu saat diwahyukan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam, ya, tidak mendekat kepadaku orang-orang yang mendekat kepadaku dengan seperti sifat wara dan zuhud. Ya, kalau zuhud itu lain lagi, zuhud itu meninggalkan dunia. Ya, tapi ada pula para ulama yang memahamkan kepada kita zuhud bukan berarti dia tidak boleh memiliki dunia. Setelah dia menjaga dirinya dari suatu hal yang haram, kemudian dia tidak meletakkan daripada hartanya apa yang dia miliki di dalam hatinya, tapi dia hanya meletakkan di tangannya saja. Ada juga yang memaknai dengan zuhud seperti itu. Ada juga yang memaknai bahwa zuhud ai tarkud dunia, meninggalkan dunia. Dunia itu tidak diperlukan lagi bagi dirinya. Ya. Ada yang memahami zuhud demikian. Maka Nabi Allah Musa alaihi salam, ya, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, tidak mendekat kepadaku wahai Musa kecuali orang-orang yang punya sifat wara dan orang yang punya sifat zuhud. Ya. Dan berkata pula Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an. Sayyiduna Abu Hurairah ini masuk bagian sahabat Ahlus Suffah, karena ketika Ahlus Suffah itu berada di kota Madinah, Rasulullah itu bertanya tentang keadaan mereka itu kepada Abu Hurairah, dan Abu Hurairah itu paling senang untuk melayani Ahlus Suffah. Orang-orang sufi itu orang-orang fakir, ya, yang mereka melepaskan diri mereka dalam tahanan dunia dan mereka akan kembali menjadikan diri mereka hanya tertuju kepada Allah. Ya, itu Rasulullah selalu menanyakan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah, beliau juga masuk bagiannya. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu an? Teman-teman julasaullah, ya, julasaullah itu pada hari kiamat nanti, julasaullah tuh ya orang yang dekat dengan Allah, ya. Pada hari kiamat nanti siapa yang dinamakan julasaullah? Orang-orang yang duduk bersama Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang saking dekatnya itu sampai dikatakan berdampingan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, mereka adalah orang yang wara dan orang yang zuhud. Orang yang wara dan orang yang zuhud, ya.
Jadi banyak sekali pendapat para ulama yang menjelaskan di dalam hal ini, ya. Ada juga yang mengatakan, aku telah melakukan satu dosa yang selalu aku tangisi semenjak 40 tahun. Apa dosanya? Bahwasanya saudaraku, ya, saudaraku menziarahi aku, lalu aku membeli ikan yang dibakar. Tatkala dia telah selesai makan, aku pun mengambilkan sedikit tanah dari dinding tetanggaku sehingga dia pun membersihkan tangannya dengannya. Itu aku belum meminta halal kepada tetanggaku. Itu ya dosa. Sekarang kadang kita habis pergi tahlil, kebetulan orang makan nasi, ya. Setelah itu tak ada disiapkan tusuk gigi. Nengok ada pokok depan rumah tetangga, kita pun patahkan pokok itu. Jadi tusuk gigi. Pernah kita tak? Ini yang dimaksudkan beliau. Saking waraknya itu. Padahal kalau tetangga itu melihat gitu sedikit saja kita ambil, kiranya tidak marah gitu, Pak. Tapi ini nih satu dosa ini menjadikan beliau 40 tahun menangis. 40 tahun menangis dengan satu dosanya itu apa? Ya, mengambil dari tanahnya tetangga yang sedikit itu. Ya. Sampai merasakan dalam hal ini tangisan selama 40 tahun. Kenapa? Karena belum mengucapkan kata maaf kepada tetangga itu. Ya. Bayangkan. Ada lagi seorang laki-laki menulis sepucuk surat. Ya. Dia nulis sepucuk surat itu di dalam rumah yang disewanya. Rumah yang disewa. Lalu dia ingin membubuhi surat itu, ya, dengan sedikit tanah. Sedikit tanah dari dinding tangganya. Ya. Zaman dulu kan mereka bangunnya pakai tanah. Ya, tanah liat itu. Lalu terlintas di dalam hatinya bahwasanya rumah ini adalah rumah yang disewa. Ya. Kemudian lintasan di dalam hatinya itu, ya, bahwasanya hal ini tidak ada apa-apanya, tidak masalah ini. Maka dia pun dibubuk sedikit, diambilnya sedikit tanah itu kepada surat, ya, disimpan pada surat. Maka dia pun kemudian mendengarkan suara seseorang yang menyeru, berkata apa? Kelak aku akan tahu orang yang meremehkan tanah itu, apa yang akan dia temui besok pada hari kiamat, berupa lamanya hisab cuma gara-gara tanah itu. Cuma gara-gara tanah. Jadi ibaratnya orang yang soleh kalau dia menyewa tempat orang lain, dia akan selalu berpikir kalau ini bukan menjadi suatu hak dia akan jaga itu. Dia akan jaga itu. Ya. Ini menurut dalam kehati-hatian dia. Begitu hati-hatinya sampai suara yang dia dengar, satu sedikit daripada tanah yang dia ambil itu nanti akan menjadi lamanya hisab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bukankah ini mengingatkan kepada kita semuanya, kepada saya dan kita semua yang hadir, yang dijelaskan oleh para ulama kita ini? Artinya apa? Artinya adalah hisab kita dengan apa yang kita miliki tidak akan terlepas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan hasibu anfusakum qabla ayyuhasibkumullah. Hisablah diri kita sebelum nanti kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menghisab. Apa yang kita hisab? Kopiah kita dihisab. Baju ini dihisab. Ya. Kain ini dihisab. Tidak ada suatu pun yang kita miliki kecuali itu akan dihisab oleh Allah. Berapa lama hisab kita? Berapa lama? Hisab kita tiada hentinya nanti. Terus. Sehingga bukan saat yang sebentar. Inna alaina hisabahum, ya, thumma inna alaina hisabahum.
kita nanti akan dihisab oleh Allah. Dihisab, tidak bisa lepas apapun yang kita miliki. Maka timbullah suatu hal kehati-hatian kita di dalam dunia ini, karena sesungguhnya apapun di dunia ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang wara penuh dengan kehati-hatian. Ketika itu bukan menjadi hak mereka. Bagaimana lagi dengan orang yang berani mengambil tanah orang 1 kapleng, 2 kapleng sampai berhektar-hektar. Sedikit tanah itu saja kekhawatiran yang begitu luar biasa bagi mereka. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau menggadaikan sebuah timbak, ya. Timbak itu digadaikan kepada seorang penjual sayur. Di mana? Di Mekah. Di Mekah Mukarramah, ya. Maka ketika beliau itu ingin membebaskan atau nebus gadaiannya, penjual sayur itu pun mengeluarkan 2 buah timbak kepada beliau. 2 buah timbak. Padahal yang beliau gadaikan itu berapa timbak? 1. Penjual sayur itu begitu beliau mau nebus gadaiannya, penjual sayur itu mengeluarkan 2 timbak. Nanti saya kasihkan contohnya yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu beliau, Imam Ahmad bin Hanbal ini, ya, berkata, ambillah yang mana dari keduanya ini semuanya punya engkau. Kata Imam Ahmad, kenapa pula jadi 2? Aku betapa bimbang dengan timbak. Maka timbak itu untukmu dan beberapa dirham ini juga untukmu. Maka apa kata penjual sayur itu? Timbak engkau yang ini dan aku hanya ingin menguji engkau. Lalu beliau berkata, aku tidak akan mengambilnya, dan beliau pun berlalu meninggalkan timbak itu di sisi penjual sayur. Ya. Jadi subhanallah, Imam Ahmad bin Hanbal itu diuji. Kenapa? Kekhawatiran mereka, para ulama itu, para orang-orang wara itu luar biasa. Contoh misalnya, saya meminjam motor. Saya meminjam motor kepada satu orang jamaah. Dari motor ini yang saya pinjam, ya, ternyata saya membawa dari motor ini adalah dagangan. Saya bawa dagangan, dan orang yang dipinjam itu tidak tahu yang saya bawa itu adalah dagangan. Wasilah kita membawa lakulah dagangan kita. Wasilah dagangan laku itu karena ada tempat untuk menyimpan dagangan motor. Kalau orang-orang wara, mereka tidak ingin terlepas begitu saja mengisikan bensin pada motor yang kita pinjam, tidak. Mereka akan berkata, ini ambillah, dari keuntungan adalah hakmu. Kenapa? Karena saya menggunakan dagangan saya dengan motormu. Itu suatu kekhawatiran. Ini kan wara. Ada seseorang di dalam hadis Rasulullah SAW, anak buahnya menitip kepadanya uang gaji itu tidak diambil, dititipkan. Lalu setelah itu, begitu sekian tahun anak buahnya ingin mengambil, dia bilang, ini semua kambing dan onta ini milik engkau, ambillah. Dia bilang, tidak mungkin, harta saya tidak sebanyak ini. Iya, cuma saya belikan dari 1 ekor itu pakai duit ente. Ini bisa terjadi kepada kita nih para jamaah. Ya, saya punya duit, titip sama Ami Talib. Saya titip. Ini contoh. Berapa saya nitip duit saya? 3 juta. Ami Talib bilang ini gampang. Untuk 3 juta ini tidak masalah. Tahu-tahu Ami Talib pakailah duit 3 juta ini untuk modal toko.
Ini contoh nih, Mi. Ya, untuk modal toko. Begitu saya datang, toko itu dengan 3 juta itu berkembang. Lalu saya pun datang, Mi, ana mau ngambil uang ana yang 3 juta yang ana titipkan. Lalu apa kata beliau? Ini semua isi toko ini adalah punya ente. Lah, ngapa pula Mi jadi punya ana? Karena ana menggunakan modal 3 juta itu untuk mengisi toko sampai berkembang seperti ini. Itu cara yang benar itu seperti itu. Kira-kira terlaksana apa enggak dalam kehidupan kita? Enggak. Kira-kira bisa terjadi apa enggak? Bisa. Titipan itu. Ini yang kadang kita lengah. Orang-orang warak, perkara seperti ini mereka perhatikan. Mereka perhatikan. Kenapa? Awal berkembangnya sesuatu itu bukan hak miliknya, tapi hak orang lain. Hak orang lain. Ya Allah, suatu perkara yang biasa kita laksanakan, ternyata bagi orang-orang warak, mereka sangat perhatian. Karena kenapa? Ditakutkan, ya, menjadikan diri mereka semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Imam Abdullah bin Mubarak, Imam Abdullah bin Mubarak kembali dari Marwah ke negerinya Syam, kembali, ya, karena sebatang pulpen aja nih, sebatang pulpen beliau pinjam, kemudian beliau lupa, ya, untuk kembalikan pulpen ini kepada pemiliknya. Bayangkan, ya, dari Marwah ke negeri Syam itu dengan jarak yang jauh, beliau pergi jalan kaki. Tujuannya apa? Tujuannya cuma mau mengembalikan pulpen yang lupa dikembalikan. Maka para jamaah, kalau kita lupa membawa suatu milik orang lain, ditelepon. Jangan kita biarkan diam. Sekarang kan zamannya enak, tidak seperti zaman beliau Imam Abdullah bin Mubarak. Telepon tidak ada, harus pergi lagi ke rumah orang itu dengan jarak yang begitu jauh. Kita lupa membawa sesuatu, kita telepon. Mohon maaf, ana lupa. Tadi punya ente ini ana terbawa ke rumah ana ini. Walaupun hal itu hanya 500 rupiah. Sampai dia mengucapkan, oh tidak apa-apa, udah, ana udah ikhlas, udah. Aman. Ya, perkara yang kecil ini, ya. Dan subhanallah, Imam Abdullah bin Mubarak ini seseorang yang begitu khawatir. Begitu khawatir. Abahnya namanya Mubarak. Saya pernah membaca dalam kisah kitab, dulu saya baca karangan orang Indonesia, Sayyid Hadi As-Segaf, kitab itu. Dulu saya baca, menceritakan bagaimana kisah Mubarak ini. Mubarak ini seseorang yang bukan dia ganteng, tapi memiliki kekurangan di dalam fisiknya. Kulit yang hitam, bibir yang tebal, lutut yang hancur, ya. Tapi subhanallah, beliau ini warak. Waraknya luar biasa. Maka kemudian beliau kerjanya hanya menjaga kebun anggur seorang raja. Raja ini bingung, punya putri, berapa kali dilamar orang, ditolak. Dilamar orang, dia tidak mau. Subhanallah, kebingungan raja ini pun kemudian dia pergi ke kebun. Ya Mubarak, naam ya Malik, khudhnil inab, ambilkan saya anggur. Maka diambilkan anggur. Fa akala al-Malik, maka makanlah raja itu. Wa kana al-inabu hamidan, adapun anggur itu asam. Anggur itu masam. Sampai kemudian berkata raja kepada Mubarak, wahai Mubarak, ya, ambilkan saya anggur yang manis. Diambilkan lagi, anggur itu masam. Mubarak ambilkan yang manis, masam lagi. Sampai raja itu bertanya, bagaimana mungkin ente tidak bisa membedakan mana yang asam, mana yang manis? Engkau sudah bekerja berapa tahun di tempat saya ini? Apa kata Mubarak? Wahai raja, saya hanya menjaga dan membersihkan kebun raja, bukan merasakan buah raja. Kebun anggur sebesar itu.
Sekarang saya tanya jamaah, pas kebetulan ada orang Punggo minta jagakan langsatnya. Kenapa ketawa? Lalu dibilangkan, Pak, ambilkan langsat, kata juragan datang. Begitu diambil, kelat langsatnya. Pak, ambilkan yang manis. Diambil lagi, asam. Sampai juragan tu bilang, wahai bapak, udah kerja berapa tahun, masa tidak bisa membedakan mana yang kelat, mana yang asam, mana yang manis? Apa bapak jawab? Wahai juragan, yang manis semua dah saya angkut ke rumah. Ini yang di pokok ni ya, saya asam pahit tu, yang kelat tu. Artinya waraknya beliau itu. Maka subhanallah, raja begitu pulang ke rumah, wahai istriku ya, kita udah dapatkan jodoh untuk anak kita. Siapa? Mubarak. Walaupun kita mau, anak kita tidak bakal mau. Maka subhanallah, pergi ke anaknya, wahai anakku, maukah engkau aku nikahkan dengan Mubarak? Apa kata seorang anak itu? Ridallah fi ridhal walidain. Ridhanya Allah sebagaimana ridhanya kedua orang tua. Mau dia. Karena kenapa? Jadi setiap kebaikan, setiap kesolehan dari wara itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik kepada diri kita sendiri. Allah tidak akan mungkin mencintai dua kedudukan yang disebutkan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam tadi, wara dan zuhud, kecuali sesuatu kecintaan Allah itu akan menghasilkan jalan baik bagi setiap hambanya. Di situ, subhanallah. Maka lahir seorang ulama besar, Abdullah bin Mubarak. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Abdullah bin Mubarak? Beliau luar biasa. Bahkan di antara kelebihan beliau, Allah berikan beliau itu wajah yang indah. Setiap orang memandang beliau itu penuh dengan kagum. Imam Abdullah bin Mubarak itu. Artinya adalah Allah berikan kesalehan kepada anaknya dan kealiman kepada anaknya, itu disebabkan dari orang tua. Sebabkan orang tua. Orang tua yang menjaga sesuatu yang masuk kepada anaknya berupa makanan atau menjaga dirinya dalam kebaikan, itu akan mempengaruhi kepada anak-anak keturunannya. Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud di dalam kisah daripada Imam Mubarak ini, ya. Dikatakan Imam Hasan Basri suatu saat, ini kisah Imam Hasan Basri masuk ke kota Mekah. Ini kan orang-orang warak masuk kota Mekah, lalu beliau melihat seorang pemuda dari keturunan, ya, Rasulullah, dari keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan Sayyidah Fatimah Zahra, ya. Sedangkan beliau itu menyandarkan belakangnya itu kepada Ka'bah, ya. Jadi ini Ka'bah sandar. Kemudian beliau menyampaikan nasihat-nasihat kepada orang-orang ini. Lalu Imam Hasan Basri rahimallahu taala berhenti, ya, berhenti dan kemudian duduklah kepadanya, ya, dan berkata, apakah tiang atau sendi agama itu? Ya, maka ia berkata wara. Ya, ia berkata adalah wara. Sendi dari agama itu adalah wara. Tiang agama itu adalah wara. Ya, ini menurut pendapat orang-orang sufi. Kalau kita kan kalau ditanya apakah tiang agama, sholat. Kalau mereka wara. Kenapa? Karena sebelum mereka itu membersihkan dirinya dari dosa, ketika akan menghadap Allah dengan melaksanakan daripada ibadah sholat, secara zahirnya mereka akan lebih dahulu untuk membersihkan batinnya. Karena terkadang manusia hanya sibuk untuk membersihkan zahirnya. Kita kan sholat syariat, kita hadapkan, kita harus bersih. Kita baju jangan sampai ada najis, ya. Jangan sampai tubuh kita dalam keadaan hadas kecil maupun hadas besar. Kita bersihkan itu. Sementara banyak manusia yang lengah, mereka tidak membersihkan batin mereka, padahal yang mereka hadapi itu adalah
Allah Subhanahu wa taala. Maka antara zahir dengan batin ini jangan terpisah. Jangan kita sibuk dengan memperhatikan zahir kita sementara batin kita tidak kita perhatikan. Lalu bertanya kembali tadi, wahai Imam Hasan, ya, apakah yang termasuk yang perusak daripada agama? Maka beliau mengatakan apa? Tamak. At-tamak. Tamak kalau bahasa Indonesianya tamak. Itu dapat merusak daripada agama kita. Maka Al-Imam Hasan rahimahullah ta'ala pun merasakan ta'ajub, ya, ta'ajub luar biasa. Kepada siapa? Orang yang nanya tadi. Dan beliau berkata, satu miskal daripada warak yang benar itu lebih baik daripada 1000 miskal dari puasa dan solat yang dilakukan. Artinya adalah, ya, begitu pentingnya dan begitu menjaganya para ulama kita terdahulu dari hal-hal yang warak, ya. Ada suatu perkataan namanya azimah. Azimah. Azimah ini artinya keinginan yang keras, azam, ya. Maksud di sini adalah kesungguhan, kesabaran terhadap perkara yang berat atas nafsu kita yang menyalahi daripada bagian kehendaknya. Seperti apa? Melatih nafsu, ya, membebaninya dengan amal-amal yang dikehendaki oleh akhlak-akhlak yang dituntut, ya. Karena melatih nafsu itu antaranya dikatakan oleh para ulama bagaimana kita bisa melakukan dua hal. Yang pertama tahalli, yang kedua adalah takhalli. Baru pada saat itu seorang hamba bisa bertajalli, ya. Tahalli dia melakukan suatu akhlak-akhlak yang terpuji, dan takhalli dia meninggalkan suatu akhlak yang tercela. Dalam dua hal itu, ya. Dan ini belum selesai. Insyaallah kita akan lanjutkan pada penjelasan selanjutnya, masih berkenaan tentang bait wa tariqatun akhdhun bi ahwat kal wara' wa azimatin karyadatin mutabattila. Kita sudah jelaskan wa tariqatun akhdhun bi ahwat kal wara'. Insyaallah pertemuan selanjutnya wa azimatin karyadatin mutabattila. Apa maksud di dalam kasidah ini, dalam bait syair ini, wa azimatin karyadatin mutabattila? Insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ini manfaat bagi saya dan kita semuanya. Ya Rabbana tarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tasil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله بالبدء والتناهي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.